Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 93 hingga chapter 95. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Setelah membuka segel Monzu, Changsuan pun berkata kepada sang naga biru, "Sebelum keadaan tandus benar-benar ditekan, orang tidak akan bisa pergi. Jadi, orang tua, kamu bebas sekarang." Mendengar perkataan Changsuan, sang naga biru pun berkata, "Bagaimana bisa ada kebebasan? Bagaimanapun, aku sudah puas dengan tempat tinggal ini." Berbeda dengan naga biru, Macan Putih pun meraung kesenangan setelah mendengar perkataan Changsuan. Macan Putih pun berkata, "Aku akhirnya bisa meninggalkan lembah binatang ilahi ini. Beruntungnya aku." Mendengar perkataan Macan Putih, sang naga biru pun menjadi kesal dan berkata, "Dasar macan gila." Naga biru yang kesal itu pun mengempaskan ekornya ke air dan mengarahkannya ke Macan Putih. Macan Putih pun terkena cipratan air dari naga biru itu sehingga seluruh tubuhnya menjadi basah. Yuyu yang melihat hal itu pun tertawa dengan keras. Lalu, Changsuan pun berkata kepada keempat binatang ilahi, "Beristirahatlah semuanya, aku tidak akan mengganggu kalian lagi." Setelah mengatakan itu, Changsuan pun berjalan meninggalkan empat binatang ilahi itu dan berkata kepada rekan-rekannya, "Ayo pergi, aku akan membawa kalian melihat Barbarian, tempat aku dilahirkan." Kemudian, di tempat Barbaria, terdapat gurun pasir yang begitu luas. Terdapat kemah dari Barbaria di gurun pasir tersebut. Lalu, terdapat Barbarian yang merupakan 8 Hercules pemimpin barbar dari suku Bailey. Pemimpin barbar yang sedang melihat ke arah langit itu pun terkejut dengan terbukanya segel Monzu. Pemimpin barbar itu pun berkata, "Monzu telah terbuka." Mengetahui hal itu, pemimpin barbar itu pun bergegas berlari untuk menyampaikan hal itu sambil berkata, "Ini berita yang sangat besar, aku harus melapor ke kaisar secepat mungkin." Lalu di sisi lain, setelah kelompok Changsuan masuk ke dalam, si R yang melihat sekitar itu pun berkata, "Di sini, apakah ini Barbaria?" Si R pun yang pertama kali datang ke tempat itu pun menjadi kegirangan dan berkata, "Ini sangat menarik, aku bahkan tidak dapat melihat satu pohon pun di sini. Semuanya pasir dan berbatuan. Ini pertama kalinya aku melihat tempat seperti ini." Nyonya Qin yang melihat sekitar itu pun juga berkata, "Apa karena kondisinya yang tandus?" Lingian pun juga berkata, "Itu sebabnya tempat ini disebut Barbaria." Mendengar perkataan mereka berdua, Yuyu pun turun dari pundak Changsuan dan berkata, "Kalian salah." Setelah mengatakan itu, Yuyu pun berkata, "Aku tidak percaya banyak perubahan di tempat ini. Aku mengingatnya seperti baru kemarin. 2/3 dari tanah ini adalah oasis. Kemiskinan yang parah tidak menghalangi kegembiraan hidup kami. Adapun mengapa disebut Barbaria, karena dibandingkan dengan tempat lain, kami lebih agresif, lebih berani, dan pandai berkelahi, dan membakar, membunuh, dan menjarah. Kami lebih baik dalam segala hal. Sebut saja, kami menganjurkan hukum rimba sebagai dasarnya. Yang lemah harus diperbudak sebagai bawahan yang kuat. Jadi, sejak zaman kuno, benua ini tidak pernah damai. Sampai 2000 tahun yang lalu ketika suamiku menekan Barbaria dengan segala usahanya, dan kemudian disegel, benua yang mendalam ke-9 hanya damai dalam 2000 tahun. Mendengar perkataan Yuyu, Changsuan pun mengelus kepala Yuyu sambil berkata, "Sebenarnya itu juga terbagi. Misalnya, meskipun kau sedang mengaduk-aduk situasi saat ini, kau tidak terbunuh. Kau selamat. Bahkan, saat itu kau hanya main-main saja. Hampir saja kau terbunuh. Lalu kau secara ajaib meninggalkan Barbaria dan datang ke tempat baru. Itulah yang membuatmu sangat gembira." Yuyu yang kepalanya dielus itu pun menjadi senang dan berkata, "Beruntungnya aku." Setelah mengatakan itu, Changsuan pun berkata, "Oke, pertama kita harus pergi, cari tempat di mana kita bisa bertanya tentang situasi saat ini di Barbaria." Kemudian di sisi lain, pemimpin barbar tadi pun menjelaskan keadaan yang ada di luar. Mendengar penjelasan dari barbar itu, sang raja Barbarian itu pun berkata, segelnya terbuka, sepertinya pria itu sudah kembali. Mendengar perkataan raja Barbarian itu, barbar yang melapor tadi pun bertanya, "Siapa yang kembali?" Raja Barbarian itu pun menjawab, "Pria yang telah menekan Barbaria dengan kekuatannya sendiri dan menyegelnya selama 2000 tahun. Setelah mengatakan itu, Raja Barbarian itu pun bangkit dan berkata kepada bawahannya, "Pergi, panggillah 8 Hercules." Dengar perintah itu, bawahannya itu pun berkata, "Baik, yang mulia." Beberapa saat kemudian, setelah semuanya berkumpul, Raja Barbarian itu pun kembali berkata, "Ya Changsuan, apa dia benar-benar kembali? Jika aku harus mengatakannya, apa yang sebenarnya aku rasakan, aku akan mengatakan terima kasih kepadanya." Lalu, Raja Barbarian itu pun bangkit dari singgasananya dan berkata, "Jika dia tidak menekan seluruh Barbaria sendirian 2000 tahun yang lalu yang menyebabkan kekacauan sejak saat ini, aku tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang, Barbaria disatukan olehku dan ratusan juta kekuatan besar menjadi milikku. Dan aku dapat menggunakan ini untuk mengubah api di rumahku untuk berendam di tubuhku sepanjang waktu. Tetapi,
Aku masih kekurangan lawan yang cukup kuat untuk membantuku menembus rintangan terakhir dari tubuh fisik. Aku harap kekuatan Anda tidak akan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Raja Barbarian itu pun mengempaskan pedangnya ke bawah, dan para bawahannya itu pun tunduk sambil berkata, "Kami mengerti, Kaisar." Lalu, Raja Barbarian itu pun kembali berkata, "Ada orang luar yang membobol tanah tercinta kita. Kalian pergilah untuk melihatnya." Mendengar perkataan Raja Barbaria itu, para bawahannya itu pun berkata, "Kami mengerti, Kaisar." Lalu, di sisi lain, di tempat Changsuan berada, Yuyu yang berada di pundak Changsuan itu pun berkata, "Barbaria telah banyak berubah. Sudah lama kita tidak melihat seseorang lewat." Lalu, Lingyan yang penasaran itu pun bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah Barbaria terlihat seperti kita?" Si R yang penasaran itu pun juga bertanya, "Apakah semuanya sependek istri Master?" Mendengar perkataan si R, mereka pun terdiam sejenak. Lingyan pun menahan tawanya karena mendengar perkataan polos dari si R. Nyonya Qin pun berkata kepada Yuyu, "Jangan tersinggung Yuyu, tapi kamu sangat kecil. Apakah itu tubuh palsumu sebelumnya? Tubuh aslimu sangatlah imut." Mendengar perkataan Nyonya Qin, Yuyu pun menjadi kesal dan berkata, "Apa kau bilang barusan?" Si R yang melihat Yuyu marah itu pun menjadi sedih dan bertanya, "Nyonya, kenapa kau marah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Mendengar perkataan si R, Changsuan pun berkata, "Si R adalah anak baik. Bagaimana mungkin istriku marah padamu?" Mendengar perkataan Changsuan, Yuyu pun menjadi senang. Lalu, Yuyu pun mengejek Nyonya Qin dengan berkata sambil tersenyum lebar, "Apa kau dengar itu? Aku adalah istrinya." Mendengar ejekan dari Yuyu, Nyonya Qin pun menjadi kesal dan berkata, "Dasar kecil sialan." Melihat mereka berdua yang bertengkar, Changsuan pun berkata sambil mengelus kepala si R, "Baiklah, gak perlu menyebutkan itu lagi kan? Aku juga seorang Barbaria." Lalu, menemukan perkemahan di depan mereka, Changsuan pun menunjuk ke arah perkemahan itu sambil berkata, "Lihat, seharusnya ada tempat tinggal di sana." Mendengar perkataan Changsuan, Yuyu pun berkata, "Ada beberapa orang yang merokok di depan." Mendengar perkataan itu, Changsuan pun bertanya, "Kau seharusnya tahu dialek Barbaria kan?" Yuyu pun menjawab, "Tentu saja aku tahu." Lalu, di dalam perkemahan itu, terdapat kehidupan dari para Barbaria. Mereka yang melihat hal itu pun terkejut semua. Lalu, Changsuan dan rekan-rekannya yang melihat hal itu pun terkejut semua. Lalu, Yuyu pun berkata, "Banyak hal yang sudah berubah." Lingyan pun berkata kepada Changsuan, "Tuan, saya mau kasih saran. Angin dan pasir di Barbaria relatif besar. Sebelum memasuki area Barbaria, lebih baik kita berganti pakaian yang nyaman, yang akan membantu kita berbaur. Saya sudah menyiapkan pakaian semua orang di penyimpanan manik-manik." Mendengar saran dari Lingyan, Changsuan pun berkata, "Kau sangat bijaksana, Lingyan. Terima kasih. Ayo cepat ganti pakaian baru dan kita berangkat." Mendengar perkataan Changsuan, mereka semua pun setuju. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah mengganti pakaian mereka semua. Changsuan pun berkata, "Pakaian sudah diganti, kalau begitu kita akan pergi ke bazar Barbarian." Mereka pun berjalan masuk ke dalam kediaman para Barbarian itu. Setelah masuk ke dalam, Changsuan pun berkata kepada Yuyu, "Tampaknya Barbarian benar-benar semakin maju di jalan Body Ravening. Maksudku, dibandingkan dengan masa sebelum disegel, tubuh penduduk biasa tidak akan semeledak ini. Kita dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya sekarang." Lalu, Changsuan pun berkata di dalam hati, "Jauh sebelum melewati bencana, aku samar-samar bisa merasakan keterbatasan tubuh fisik ini. Pada awalnya, aku pikir ini adalah ilusi. Tetapi, aku tidak menyadarinya sampai saat aku melewati bencana. Aku tidak tahu kapan tubuhku akan berkembang sepenuhnya." Setelah memikirkan itu, Changsuan pun kembali berkata kepada Yuyu, "Aku harap kali ini, aku bisa mengetahui apa yang salah dengan tubuhku di Barbaria. Jika tidak, bahkan jika aku mengalami bencana umur panjang lainnya, aku mungkin tidak akan menang melawan pencuri itu. Kau pergilah dan mencari tahu situasinya. Aku akan berjalan-jalan santai dengan mereka terlebih dahulu." Mendengar perkataan Changsuan, Yuyu pun langsung turun dari pundak Changsuan dan menghampiri para Barbarian itu untuk mengorek informasi. Lalu, Changsuan pun kepada rekan yang lain, "Ayo pergi, aku akan menunjukkan kalian melihat adat Barbarian." Lalu di sisi lain, masih di dalam pemukiman Barbaria, terdapat kerumunan para Barbarian yang sedang menyaksikan orang-orang yang sedang laga pancu. Para penonton pun berkata, "Ayo Muza, ayo." Lalu, Barbarian wanita pun juga berkata, "Aku akan menikahi siapapun yang menang." Pertandingan itu pun dimulai, dan salah satu Barbarian itu pun mengalahkan lawannya dengan mudah. Barbarian yang menang itu adalah Muza. Melihat Muza menang, para penonton itu pun bersorak gembira dengan berkata, "Hidup Muza!" Lalu, Changsuan pun memasuki kerumunan Barbarian itu dan berkata, "Menarik, mengandalkan cara yang paling tradisional untuk melihat siapa yang lebih kuat. Bolehkah saya ikut juga?" Mendengar perkataan Changsuan, Muza pun bertanya, "Kurus, yakin mau coba juga?" Changsuan pun menjawab, "Iya, saya mau." Mendengar jawaban itu, Muza pun berkata, "Persiapkan dirimu." Lalu, Changsuan dan Muza itu pun sedang bersiap untuk bertanding laga pancu. Juri pun berkata, "Bersiap?" Melihat lawan tanding Muza yang kurus, para penonton itu pun berkata, "Membosankan."
kok masih ada orang kurus yang mau bersaing di luar kemampuannya? Musa, akhiri ini dengan cepat karena aku masih menunggumu. Aku menantangmu selanjutnya. Juri pun memulai pertandingan itu dan pertandingan Changsuan pun dimulai. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.